Jadi perjamuan kudus juga adalah perjanjian untuk kita sampai bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sebelumnya kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Tuhan dengan kesaksian kita sampai Dia datang. Jadi nanti kalau dibacakan itu 1 Korintus 11 mulai 23 tadi udah dibaca semua tadi belum? Udah habis sampai berapa? Iya, berarti udah jelas. Nah, itu. Jadi itu harus diawali dari perjanjian kita. Tuhan sudah memberikan roti itu kepada kita. Dan roti yang kita terima sekarang itu dengan doa, itu kita yakini adalah tubuh Kristus dan darah perjanjian Kristus kepada kita. Jadi kita juga harus berjanji, mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup teguh di hadapan Tuhan. Jangan singa memakan kedua betisnya. Saya sampaikan juga salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya doa saya, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Jadi 33, pasal 3 ayat 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, bersama-sama kita membaca 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini tentang perjanjian, saudara-saudaraku. Segala sesuatu boleh diikat dengan perjanjian. Jadi ada dua perjanjian paling besar di seluruh permukaan bumi ini. Siapa tahu? Dua perjanjian. Ya gampang saja. Ini haleluya. Kok susah-susah sih? Perjanjian lama, perjanjian baru, itu perjanjian paling besar itu dari Tuhan kepada semua dunia ini. Iya, jadi perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ibadah kita ini harus melalui perjanjian. Tuhan sudah berjanji, tinggal kita ini berjanjikah kita apa enggak? Ini sekarang perjanjian lama, perjanjian baru adalah perjanjian yang paling besar dari Tuhan. Saudara senang? Amin. Saya juga tenang membaca perjanjian Tuhan ini. Janji Tuhan atas berkatnya begitu banyak, ribuan janji Tuhan memberkati kita. Ada yang menghitung katanya lebih 3.000 perjanjian Tuhan bagi kita. Semua adalah tentang anugerah dan berkat yang besar. Makanya kalau kita ini disebut anak perjanjian, itu anak yang diberkati oleh Tuhan. Iya.
Jadi bagaimana kita jadi anak perjanjian? Kita harus ada di dalam Yesus Kristus. Karena janji Allah itu digenapi dalam Yesus Kristus. Kita juga sudah selalu mendengar dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 29, kalau kamu milik Kristus, maka kamu juga ikut menerima apa tuh? Ya baca biar mantap. Galatia 3 ayat 29. Iya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Perjanjian yang besar tadi apa? Perjanjian lama, perjanjian baru. Aduh, gampang. Tapi kita rupanya selama ini masih kikuk-kikuk ya. Apa perjanjian yang besar? Ya itu aja udah. Haleluya. Iya, senang kalau kita udah mengerti. Kadang-kadang gitu. Memang kita ini manusia ini gitu. Kacamata kadang begini. Mana kacamataku? Lah itu. Kadang di sini juga. Udah di sini udah. Mana kacamataku? Ya udah dipakai masih nanya. Tapi itulah manusia ya. Kadang-kala kan begitu. Jadi ada perjanjian itu dua perjanjian yang paling besar apa itu? Kita udah pegang-pegang juga ini tiap minggu juga. Kadang di rumah juga dipegang juga kitabnya. Dipegang juga, tapi mana perjanjian yang paling besar? Belum, masih kikuk. Tapi sekarang enggak lagi. Haleluya. Karena perjalanan kita ini nanti akan harus dalam perjanjian. Apapun ya teken kontrak itu adalah permulaan perjanjian. Haleluya. Nah, ada meterainya juga. Sekarang meterai tidak boleh 6.000 lagi. Sekarang meterai 10.000. Nah, tapi kalau meterai Alkitab kita ini adalah korban Yesus Kristus. Itu meterainya. Jadi kita menjadi milik Kristus, maka segala perjanjian Allah ada bagi kita. Tetapi supaya kita jadi milik Kristus harus dibeli dulu. Nggak pakai COD, tapi dibayar tunas. Bayar tunas, sudah. Yesus sudah membayar kita dengan tunas. Buktinya yang sudah dibayar tunas, dan gue lomo-lomoku. Hanya kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi kita gak boleh semau kita sendiri. Sebenarnya begitu. Ikuti. Kalau milik Tuhan, ikut menerima perjanjian. Tapi kalau milik Tuhan, dangboi lomo-lomo. Tidak bisa semau sendiri. Karena yang dimiliki oleh Tuhan adalah yang dibayar tunas oleh darah Yesus Kristus. Sehingga adalah orang-orang yang mengalami yang lama sudah berlalu hidup dalam dosa, yang baru di dalam Tuhan sudah ada, sudah datang, sudah pada kita. Haleluya. Nah, yang belum bergumul masih ada kesempatan, Tuhan baik. Nah, kalau ada yang belum karena kan kadang-kadang gini, ada satu keinginan ataupun yang menjuru kepada dosa yang paling disayangi. Enggak tahu saudara, dosa yang paling disayangi. Udah paling terakhir masih di situ aja. Itu namanya dosa yang paling disayangi. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti? Tapi kita nggak punya lagi dosa kesayangan. Ya, kalau Tuhan kesayangan kita, ya itu baik. Kalau dosa,
Jangan ada lagi dosa kesayangan, apapun itu. Karena seindah apapun janji daripada dosa, tapi akhirnya nanti akan binasa ke alam maut, ke neraka. Ya, tapi janji Tuhan harus sampai kita ada di Yerusalem baru. Ya, dari segala suku dan segala bangsa. Jadi orang Batak ada juga di situ. Memuji Tuhan nanti di surga. Haleluya. Oh, bukan di surga ya. Yerusalem baru. Haleluya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi semua kontrak itu adalah permulaan daripada perjanjian. Nah, supaya semuanya indah harus diawali dengan perjanjian. Yakub juga mengikat perjanjian kepada Tuhan. Kalau Tuhan menyertai saya, aku dia dalam hubungan rumah Tuhan. Ya, jadi itu yang menjadi lingkungan dia, bukan yang lain-lain. Dan dengan adanya rumah Tuhan, dia juga mempersembahkan 1/10 dari semua apa yang dia miliki. Itu kita boleh baca juga itu. Nah, Kejadian pasal 28, Kejadian pasal 28. Ayo baca yang dapat. Kejadian 28 ayat 22. Iya. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini dulu 20. Ayat 20. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Iya. Jadi kalau bernazar ini, saya perhatikan ini levelnya itu lebih tinggi dari perjanjian. Karena perjanjian kita boleh berjanji dengan siapapun, tapi kalau yang bernazar ini bisa hanya kita berkata begini, mulai sekarang saya mau mengasihi Tuhan. Jadi nggak usah pakai meterai, pokoknya hati kita. Namun dikatakan dalam pemazmur harus tepati nazarnya. Gitu. Apa nazar kita itu masing-masing lah itu. Jadi bernazar itu lebih tingkat rasanya dari berjanji jika Allah akan menyertai dan akan melindungi kita di jalan yang kita tempuh ini. Sekarang kita jalan apa aja juga, haleluya, jalannya tukang mana-mana saja ya, pegawai negeri ya, yang swasta, ini punya PT. Kan luar biasa punya PT ya, luar biasa. Nah, itu jalan yang kita tempuh, tapi terutama perjalanan rohani kita. Iya, pasti Tuhan melindungi kita, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai.
roti untuk makanan yang paling tinggi, roti yang dengan perjanjian. Itu roti apa? Perjamuan kudus. Haleluya. Semua ada kaitannya. Roti. Karena dengan itu kita minum darah Yesus. Roti itu menyatukan kita dengan Tuhan. Kita menerima darah Yesus. Kita juga setia sampai akhir dan memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini perjalanan kita harus semakin mengerti perjanjian dalam perjamuan kudus. Jadi kalau kita perjamuan kudus tidak boleh asal-asal. Harus janji. Mau hidup menyatu dengan Tuhan itu roti, mau hidup menjadi saksi Tuhan itu minum darah Yesus. Baca dulu, jangan nanti kita tiap perjamuan kudus kita dengar, nggak mengerti. Tadi Alkitab udah kita pegang-pegang, mana perjanjian paling besar? Nggak tahu juga. Jadi kita baca lagi, ayo mulai 11 ya, ayo. Jadi 11 itu pasal 11 ayat 11, ayo. Enggak, 1 Korintus. 1 Korintus yang kita selalu perjamuan kudus. Itu perjanjian itu. Ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 11. Iya, ayat bukan 11, ayat 23. 23, demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terus Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. satu lagi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Iya. Jadi di dalam menerima roti itu kita harus ada perjanjian. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh karena kita mengerti itu adalah kasih Tuhan dalam pengorbanannya yang besar dan yang menjadi pondasi kita bisa sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya. Itu kalau kita perjamuan kudus. Jadi Yakub ini bukan asal begitu saja, saudaraku, bernasar. Bernasar itu juga adalah berjanji. Jadi perjamuan kudus tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. Harus kita lebih maju dalam Tuhan. Ini sudah berlaku, nggak boleh biasa-biasa saja. Nanti kalau biasa-biasa saja, tekad terus. Berapa tahun tekad terus. Nah, ini yang tekad juga ngerti. Kalau begini caranya, ya kan? Apalagi yang sudah dewasa, ngerti dong. Jadi kalau tekad terus, bosan apa enggak? Bosan dong. Tapi orang kerohaniannya nggak maju, nggak bosan. Gimana sih? Ya begitulah. Makanya sekarang kita berjanji, haleluya. Dan perjanjian itu roti perjanjian. Haleluya. Iya, ini. Jadi bernazarlah Yakub jika Allah menyertai. Nah, ini perjalanan kita ini dan akan melindungi
aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepada roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Pakaian untuk dipakai itu bimbingan Tuhan kita melakukan firman-Nya. Kekuatan karena pakaian kita adalah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Haleluya. Enak saudara-saudaraku kalau kita melihat firman. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dia mengerti rencana Tuhan. Batu penjuru adalah Yesus. Di atas itulah Tuhan mendirikan rumah gerejanya Tuhan. Haleluya. Ngerti ini. Perjanjian itu dari dulu dia ngerti. Oh, saya lihat hebat. Tapi kalau nggak ada roh Tuhan, ya cuma baca gitu, nggak ngerti juga. Tapi kita sekarang ngerti. Haleluya. Dari segala sesuatu yang engkau berikan, artinya kita tidak lagi diikat oleh dunia ini. Satu, tidak diikat dunia. Dua, kita terhindar dari dosa. 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Apa di situ? Ayo coba. Ayat 10. Tolong buka 1 Korintus 6. 1 Korintus 10. Ya. Pencuri. Terus. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dari ayat berapa sebelumnya juga baca lagi. Ya. Dan sebelumnya baca juga 8 ya. Ya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ya. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang penggurit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, jadi kalau kita berani memberikan itu, pasti kita terhindar dari dosa kikir. Orang kikir tidak boleh masuk kerajaan Allah, nggak boleh masuk Yerusalem baru. Iya, itu semua itu ada itu dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, ayat 15, 27, pasal 22 ayat 15. Ya, jadi kita semakin terhindar. Saudara-saudaraku, perjanjian kita supaya jangan ada lagi yang mengikat kita, tapi perjalanan kita harus sampai ke ujung perjalanan, tembus sampai ke Yerusalem baru. Haleluya. Nah, ini berjanji. Janji nikah ada enggak? Ada dong. Jadi kalau berjanji nikah itu bagus itu. Tapi jangan lupa janjinya. Udah janji nikah masih ada yang ingkar. Tahu janji nikah? Aku tahu. Pada hari ini, ayo siapa yang lanjut? Aku berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan mengasihi engkau seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Ini janji mempelai laki-laki. Apalagi lanjutnya? Tidak ada yang menceraikan aku dengan engkau, susah senang, kaya miskin, kecuali hanya oleh kematian. Demikianlah janji saya, kiranya Tuhan menolong saya. Ada janjinya. Haleluya. Makanya semua kalau menikahkan itu nggak bisa tinggal, karena nggak bisa bagus
berjalan kalau belum berjanji. Haleluya. Dan yang tiba-tiba itu berkat kita bukan berkat kebetulan. Berkat kita harus berkat yang pasti dari perjanjian Tuhan. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru, melebihi 3.000 janji, semua terjadi bagi kita. Senang kalau kita anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku. Kalau mau meningkat, bikin lagi perjanjian. Mulai dari sekarang kita harus, kalau marah langsung tutup mulut ya. Itu juga tulis itu menjadi perjanjian. Kalau mau, haleluya, hebat itu. Tulis perjanjian, karena ini kan berjalan kayak dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Jadi perjalanan nikah kita itu boleh tulis itu. Siapa yang marah tutup mulut. Tapi kalau dia marah, jadi nggak ada yang menjelek-jelekan, nggak ada apa. Ya kalau mau, itu namanya. Tapi biasanya yang suka marah-marah yang begitu ya. Kalau kita nggak ada lagi suka marah-marah. Karena tadi 1 Korintus 6 itu adakah di situ marah? Di mana yang ada marah? Efesus ya. Iya, Efesus 4. Tapi kita tahu usah baca itu. Itu tadi aja. Ya kalau mau bikin perjanjian bolehlah. Bikin lagi perjanjian yang banyak. Perjanjian lama, perjanjian baru kan ada janji Tuhan lebih dari 3.000. Haleluya. Banyaklah perjanjian 2 suami istri. Kalau pagi-pagi jam 5 kita berdua harus berdoa ya. Boleh kan begitu? Ya boleh, bagus lah. Banyak sekali. Ya, ini saudara-saudaraku. Wah ini supaya nanti semua perjalanan itu baik dan indah dan langgeng. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi semua tanpa perjanjian goyang. Tapi kalau usaha apapun ada perjanjian, nanti paling dia berkata harus sesuai dengan perjanjian ya. Betul enggak? Itu firman Tuhan kita ini. Kalau kita semakin perhatikan, ya baik. Coba dulu baca 2 Tawarin 15 ayat 12. 2 Tawarin 15 ayat yang ke-15. 15 ayat 12 sampai 15 boleh. Ya. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Iya. Jadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati Tuhan, mereka akan mengerti. 1, berjanji. 2, bernasar. 3, apa ini yang kita baca tadi dalam 2 Tawari ini? Bersumpah. Jadi 3 ini, berjanji, bernazar, bersumpah. Kalau bersumpah demi untuk Tuhan, nggak salah. Ulang dulu 2 Tawarin 15. Perhatikan. 14. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Haleluya. Jadi kalau kita perjamuan kudus ini yang perlu berjanji, ya
di atasnya itu tadi apa lagi? Bernazar. Di atasnya itu apa lagi? Bersumpah. Haleluya. Ya Tuhan yang ngajarin kita, ya bukan orang. Ini saudara-saudara itu. Supaya perjalanan kita ini baik sampai nanti di Yerusalem baru. Ini saudara-saudara itu. Jadi satu rumah juga ini 2 Tawari 12 sampai 15 itu adalah perjanjian satu rumah. Haleluya. Makanya satu rumah itu indah kalau bersama-sama semuanya. Ya, nggak ada yang lain-lain. Makanya juga supaya semakin indah dibuat semua seperti ada kesehatan yang sangat baik. Kalau baju warnanya biru seragam, itu kan bagus juga, bagus apa enggak? Ya bagus juga dong. Gitu. Apalagi duduknya sama-sama semua. Wah ini keluarga ini, ini keluarga enak saudara-saudaraku. Yaitu berjalankah 2 orang bersama-sama. Jadi itu namanya membuat perjanjian itu mengikat sampai mengikat hati. Nah ini mengikat apa yang harus dilakukan. Mengikat itu adalah perjanjian. Haleluya. Ini cuma jangan janji palsu. Harus kalau kita menyanyi janjimu seperti panjang apa lanjut janjimu haleluya amin. Haleluya. Itu juga kepada Tuhan. Dan yang sama dengan itu adalah kepada sesama. Haleluya. Senang saudara-saudaraku. Jadi mengikat perjanjian, mengikat hati, mengikat kemauan, sampai mengikat semuanya pelaksanaan. Sehingga benar-benar menjadi suatu hal yang sangat baik. Dan semua saudara-saudaraku, tindakan-tindakan itu harus sampai di dalam ikatan perjanjian. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya nanti akan kita semakin melihat juga di samping perjanjian kita ada singa yang senantiasa bersiap-siap. 4. Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Apa yang disukai singa? 2 tulang betis sama telinga. Mana kita baca itu tiap hari? Ada yang ingat enggak? Yesaya atau Yeremia? Oh, siapa yang dapat? Ayo, bacalah. Bantu-bantu kita kerjasama. Amos 3 ayat 12. Oh, wih, ya. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan darimu singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan sebagai bagian dari kaki, dan seperti sepenggal dari kaki kepala.
Ya, jadi dalam pasal ini juga kita lihat mengamukkan seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa. Nah, mangsanya itu adalah 2 tulang betis dan telinga. Itu iblis sangat senang kalau kita tidak ada pendirian. Kalau janji itu mengikat atau tidak? Mengikat. Supaya teguh, nggak boleh bergeser, nggak boleh main-main. Harus sesuai dengan perjanjian. Haleluya. Jadi kalau singa itu udah mengaum, hati-hati loh. Lihat dulu betisnya masing-masing, ada enggak? Ada enggak? Masih lengkap. Haleluya. Tuhan itu baik. Tapi betis rohani juga harus kuat. Nah, kita teguh dalam Tuhan. Semuanya ya, Bapak Ibu pemuda-pemudi, sampai anak-anak, teguh dalam Tuhan. Anak sekolah itu kan diajari sama kakak-kakak. Haleluya. Nah, nanti kalau enggak, betisnya hilang loh. Karena ada singa. Nah, soalnya itu duri tulang. Kalau di mulutnya itu tulangnya itu 2, dia lari kemana-mana. Wah, betisnya siapa ini? Gitu. Ya, di situ. Ada lele juga kupingnya belum ditelan semua. Wah, di moncongnya itu kelihatan potongan apa tadi? Kuping. Makanya pendengarannya harus baik kepada firman Tuhan. Haleluya. Dan juga kepada siapa saja pun harus baik. Kalau kepada orang tua dengar yang baik, kepada kakak-kakak dengar yang baik. Kasihan yang bontot ya. Yang bontot siapa yang dengar ini? Mamanya ya, sama bapaknya. Haleluya. Jadi dia punya bontot, jangan kecil hati. Didengar kau sama bapaknya. Jadi kenapa enggak? Mamanya juga dengar enggak? Ya dengar dong. Iya. Jadi jangan kecil hati. Semua ya, anak-anak Tuhan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Nanti mengaum nanti singa. Singa ini yang paling terakhir ini nanti mengaumnya yang terakhir di mana? Di masa antikris. Haleluya. Jadi perjamuan kudus kita sampai melewati masa antikris untuk bertemu Yesus. Untuk kita bertemu di udara. Habis dari udara ada apa di sana? Pesta nikah anak domba Allah. Jadi di situ harus yang lengkap pendirian dan harus yang ada pakaian pesta. Haleluya. Nah, makanya tadi ada pakaian. Di mana kita baca tadi pakaian itu? Tadi kita aku juga sudah lupa. Tadi kita udah bicara pakaian. Kita sudah baca tadi. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, pakaian orang pakaian pesta itu Wahyu 19 ayat 7 mulai. Kita baca juga dulu itulah. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya, jadi ini harus kita rebut. Jangan sampai tidak berpakaian pesta. Nanti kalau masuk dalam pesta dikoreksi loh. Kamu kenapa enggak pakai pakaian apa? Pakaian pesta. Jadi pakaian pesta nikah anak domba Allah adalah
perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Makanya sekarang perjanjian kita kepada Tuhan, mulai sekarang saya merebut supaya saya berpakaian pesta. Haleluya. Ini harus kita berjanji kepada Tuhan dalam menerima roti dan darah Yesus yang kita yakini, karena kuasa doa bukan roti biasa, bukan anggur biasa. Ini saudara-saudaraku. Jadi perjamuan kudus juga adalah perjanjian untuk kita sampai bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Dan sebelumnya kita menjadi saksi Tuhan, memberitakan Tuhan dengan kesaksian kita sampai Dia datang. Jadi nanti kalau dibacakan itu 1 Korintus 11 mulai 23 tadi udah dibaca semua tadi belum? Udah habis sampai berapa? Iya, berarti udah jelas. Nah, itu. Jadi itu harus diawali dari perjanjian kita. Tuhan sudah memberikan roti itu kepada kita. Dan roti yang kita terima sekarang itu dengan doa, itu kita yakini adalah tubuh Kristus dan darah perjanjian Kristus kepada kita. Jadi kita juga harus berjanji, mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup teguh di hadapan Tuhan. Jangan singa memakan kedua betisnya. Nanti kalau betisnya udah hilang dua, bisa jalan enggak? Nah, ini bukan balak kata dokter, kakinya aja retak katanya, juga tekad begini. Ada di mana-mana aku tahu. Kosong. Aduh, udah lewat ibu. Tahu saya. Nah, itu. Apalagi kalau dua tulang betisnya hilang, kayak apa lagi? Nggak tahu saya suaranya kayak apa. Belum pernah kulihat tulang betisnya jalan atau ngesot kayak gitu. Enggak. Jadi itulah jalannya yang sudah hilang tulang betis. Ya, mungkin ngesot ya. Ya kira-kira begitu ya. Kalau jalannya orang yang hilang telinga, kayak apa itu? Nah, itu sebabnya berjanjilah kepada Tuhan, selalu setia dalam hubungan rumah Tuhan, dan selalu berjalan di jalan Tuhan sampai ada kelengkapan. Kita tidak dianggap telanjang, karena arti telanjang itu hilang kemuliaan, seperti Adam yang sudah jadi telanjang karena melanggar firman Tuhan di Taman Eden. Nah, ini saudaraku semua ada hubungannya. Senang saudaraku, ya. Nah, ini. Tapi perjalanan kita apapun itu, Yesus sudah menyelesaikan perjanjian Tuhan. Dia memberikan roti dan anggur. Roti adalah tubuhnya sendiri, anggur adalah darahnya sendiri, untuk menjamin perjalanan kita sampai di akhir dan pasti menang. Ini saudara-saudara, senang mengikut Tuhan. Haleluya. Saya juga tambah senang sekarang. Ya, tambah senang saudara-saudaraku. Ya, makanya saya poles sedikit gigi saya poles biar YouTube-nya agak bagus dikit. Tawa juga saya nggak malu-malu dikit. Iya, biar nggak tegang. Ini saudara-saudaraku, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dan tadi dalam 2 Tawarin 15 itu semua anak-anak juga ikut berjanji tadi. Ikut. Yang
muda-mudi juga berjanjilah untuk lebih maju dalam Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Belajar terus. Kata orang sekolah, jadi kutu apa? Jadi kenal orang sekolah yang ngomong, bukan aku. Nah, itu baik, belajar terus. Tapi kepintaran yang terutama adalah takut akan Tuhan. Ini saya senang. Baru berapa? Enggak takut-takut. Aku mau berarti. Itu perjanjian. Hidup lama mau hidup baru. Haleluya. Senang. Itu bagus itu. Tinggal berjalan, pertahankan terus dalam Tuhan. Supaya semua perjalanan kita diberkati oleh Tuhan. Di sini kita diberkati Tuhan. Dan endingnya nanti masuk Yerusalem baru. Ini. Dan saudara-saudaraku, pengalaman kita kalau sungguh-sungguh harus beda dari dunia ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego beda enggak? Pintarnya beda enggak? Berapa kali? Enggak tanggung-tanggung. Jadi di bawah kita nomor 10, kita harus nomor 1. Di kolam Bethesda yang dapat berkat hanya nomor 1. Haleluya. Ini berjanji mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, yang muda-muda setiap baru bangun berdoa enggak? Ayo semuanya yang muda-muda yang berdoa tadi pagi siapa? Tunjuk tangan. 1, 2. Nanti 3, 10. Siapa namanya? Belum serai kau. Belum serai. Nah, ponakannya Mama Titi. Yang lain nggak kenal ya? Facebook. Penis juga nggak ketinggalan. Mana lagi? Ayo. Yang belakang. Jasmine. Berdoa enggak tadi pagi? Angkat tangan dong. Enggak berdoa. Oh, jujur ya. Kita doakan biar Tuhan kuatkan. Tuhan berkati ya. Semua harus berjanji mau mengasihi Tuhan. Ulanglah dibaca 2 kali 15. Ayo. Oh, indah kok. Kalian sama nak kalian dah. Tadi berdoa apa enggak nih? Jujur? Enggak? Dia tapi sudah jujur juga sudah berkat kok. Tapi di sini kalau kita baca, kadang saya ikut baca ikut. Kan udah kelas 5. Kelas 5 ya? 6. Ayo ikut baca. Yang muda-muda dulu semua baca. Ayo. 2 kali 15. Mulai 12. Ayo, siap mana adiknya si Tania? Hah? Mana dia? Ayo ikut. Kamu ini dulu. Mari kita baca. 1, 2, 3. Ayo. Dini kamu. Ayo. Mari kita baca lah. Mari kita baca 2 Tawari 15 ayat 12 sampai 13. 15. Sampai 15. Ya. 1, 2, 3. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang dari anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan menyanyikan Tuhan dengan semangat. Seluruh budaya bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan dipenuhi oleh mereka
dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Haleluya. Hati saya aja begitu senang, apalagi hati Tuhan. Amin. Berjanji setia. Amin. Di mudah-mudahan kita ini ya harus berhasil nanti. Iya. Mau jadi gubernur, mau jadi bupati, ada dengan DPR tukang korupsi. Tapi DPR yang membawa nama Tuhan. Hebat nanti semuanya, ya. Bisa-bisa pengusaha besar, bisa-bisa dia tidak mustahil jadi presiden. Ada yang bercita-cita presiden ini yang muda ini. Kalau aku nggak mungkin lagi jadi presiden. Presiden di rumah boleh lah. Mudah-mudahan ini tidak ada yang mustahil. Tuhan kuat. Ya, ini saudara-saudaraku. Sadrak, Mesak, Daniel, satu lagi Abednego, mereka bisa mengubah persepsi dari Raja Daniel. Daniel juga dirubah juga. Nah, ya, ini bukan Mesar. Nah, Raja Daniel juga. Raja Daniel itu Raja Persia. Nah, pintar semuanya. Itu sejarah tuh. Ini sudah. Itu sebabnya. Tapi yang muda-muda jangan janji kosongnya. Harus janji yang benar. Janji Tuhan seperti tepatnya matahari. Matahari pernah enggak terlambat 1 detik? Pernah. Karena apa? Doanya Joshua dan doanya Hizkia. Haleluya. Tapi cuma 2 ini berapa jam? Kalau si Hizkia 1 jam, kalau Joshua lebih 1 jam, sampai musuh-musuhnya kalah semua. Haleluya. Tapi lain itu nggak pernah matahari itu terlambat 1 detik pun. Ya, makanya janji Tuhan itu janjimu seperti fajar yang pagi hari yang tiada terlambat bersih. Kalau berjanji harus ditepati ya. Haleluya. Jangan janji palsu. Gombal. Jangan gombal. Harus bernasar, harus ditepati. Menasih Tuhan harus ditepati. Nanti kita akan luar biasa diberkati Tuhan. Di sini boleh berhasil sampai ke Yerusalem baru berhasil. Ya udah, kita semua berdiri.